Sebelumnya kita harus tahu dulu what is the meaning radikalisme, apa sih yang dimaksud dengan radikalisme itu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme itu adalah suatu paham atau aliran radikal dalam politik. Jadi sebetulnya kalau radikalisme itu bukan dalam agama ya, tapi sebetulnya dalam politik. Nah, biasa kalau orang bermain politik itu semua apapun dihalalkan gitu ya, kalau politik jahat gitu ya. Tapi kalau nggak semua politik seperti itu, kawan-kawan ya. Jadi nggak semua, ada yang baik juga tentunya ya, seperti kita lah, ada yang baik ada yang tidak gitu ya. Warnanya ada putih ada hitam gitu, jadi hitam putih gitu ya. Jadi itu tidak berkaitan dengan agama melainkan dengan politik. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik, nih tetap politik juga ya, dengan cara kekerasan atau drastis. Jadi ingin ada perubahan tapi dengan cara kekerasan, itu yang nggak boleh. Atau sikap ekstrim dalam aliran politik, masih dalam aliran politik. Jadi sebetulnya bukan dalam aliran agama kalau radikalisme itu. Jadi intinya dalam politik yang ekstrim. Nah, radikalisme itu kalau dibiarkan nanti bisa menimbulkan ekstremisme. Nah, lalu dari ekstremisme ini muncullah terorisme. Jadi terorisme itu sebetulnya ada akibat adanya radikalisme. Jadi menginginkan perubahan dalam waktu singkat, nah tapi dengan kekerasan gitu ya, hingga akhirnya muncul ekstremisme. Lalu muncullah terorisme, ingin ada perubahan cepat tapi harus meninggal sama yang pelakunya gitu ya. Nah, ini terorisme gitu. Adapun ini kalau radikalisme itu adalah menjungkir balikan nilai-nilai yang ada. Ciri-cirinya itu adalah intoleran, dia itu ya, ciri-ciri radikalisme itu dia intoleran ya, tidak toleransi berarti ya. Tidak memiliki toleransi pada golongan yang memiliki pemahaman berbeda di luar golongan mereka. Jadi kalau ada yang berbeda itu tidak toleran gitu. Kalau ada yang berbeda agama, keyakinan, dia nggak toleran. Nah, itu radikalisme, berarti kita sudah terjangkit virus radikalisme. Itu. Nah, kalau ada yang berbeda cara pandang, misalkan ya apalagi cara melakukan peribadatan, itu sudah jelas, itu sudah intoleran. Itu nggak boleh kawan-kawan ya. Nggak boleh ada di dalam diri kita itu. Dan ASN yang dilahirkan nanti kan harus senantiasa toleransi tentunya ya, apalagi sekarang kan harus berakhlak katanya ya, berakhlak. Slogan yang barunya itu dengan bangga melayani bangsa gitu kan, ASN itu. Kemudian fanatik nih ya, apabila kita memiliki sifat fanatik nih, kita juga berarti sudah ada benih-benih radikalisme di dalam diri kita berarti kan kawan. Kalau kita fanatik ya, kita nggak suka musik misalkan rock, sukanya pop atau dangdut, nah gak boleh kita fanatik ya, gak boleh kita menyampaikan ketidaksukaan kita secara kekerasan juga, itu gak boleh. Eksklusif, mengekspresikan diri dan tidak segan menggunakan cara-cara yang anarkis, itu ciri-cirinya ya. Ini dia, itu gak boleh. Lalu kalau ekstremisme itu nih, dibandingkan radikalisme, ekstremisme cenderung berpikiran tertutup, nah tidak bertoleransi sama anti demokrasi, nah dan bisa menghalalkan segala cara. Ini lebih parah juga ya, termasuk penipuan nih untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok ekstremis juga di berpikiran tertutup, jadi dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk penipuan nih, menipu orang. Itu berarti sudah terjangkit paham radikalisme nih, kalau ekstremisme itu sudah parah tingkatannya. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, maka nanti akan muncul terorisme, yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang yang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal. Ini yang boleh bom bunuh diri itu ya, dengan cara merampas harta benda orang lain, misalkan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital strategis seperti menghancurkan tempat peribadatan. Itu nggak boleh. Kemudian lingkungan hidup, fasilitas publik dan fasilitas internasional nggak boleh. Itu terorisme, itu sudah parah tingkatannya ya, kalau selalu dibiarkan. Pokoknya inti kalau sudah ada sifat intoleran, pokoknya di dalam diri kita fanatik, itu sudah harus berbahaya, kawan-kawan, harus banyak beristighfar. Nah, karena kita sudah terjangkit paham radikalisme. Pokoknya jangan merasa benar sendiri kayak gitu ya. Oh, orang lain misalkan harus begini, kita begitu, misalkan ya nggak boleh. Orang harus sama dengan kita, nggak boleh ya, apalagi dalam hal peribadatan ya. Misalkan kalau di agama Muslim ya, orang pakai kunut, kita pakai kunut, orang enggak, sampai dipermasalahkan, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh merasa diri paling benar, pokoknya itu. Oke, next ya. Soalnya kayak gini, nomor 1 nih, kita baca bareng ya. Anda memiliki seorang teman yang dulunya merupakan simpatisan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia ya, yang dibubarkan itu ya.
Anda mengetahui bahwa pemerintah telah membubarkan HTI pada 19 Juli 2017 lalu karena dinilai bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Saat ini teman Anda masih intens menyisipkan narasi-narasi propaganda tentang konsep HTI di postingan media sosialnya. Sikap yang akan Anda lakukan adalah bla 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 A, membloknya di media sosial agar tidak terpengaruh propaganda HTI, gitu ya. Yang B, membuat postingan tandingan gitu ya, di media sosial saya seputar bahayanya konsep yang ditawarkan HTI karena mengancam persatuan dan menyindir teman saya agar dia sadar. Nah, ini ada kata menyindir nih, nggak boleh ya. Pokoknya ada menyindir gitu, dengki gitu nggak boleh ya. Kita berarti kita sudah terjangkit virus dengki ini, nggak boleh. Memblok media sosial juga ini kurang tepat lah. Ini berarti kurang tepat. Tugas kita untuk TKP itu adalah memilih yang paling tepat di antara yang benar, gitu ya. Yang C, menegurnya secara langsung dan menyisipkan pemahaman kontra HTI bil hikmah saat berdiskusi. Jadi kita berdiskusi. Nah, ini bisa jadi ya. Tidak tergesa-gesa merespon dan mengamati lebih lanjut. Jika masih dilakukan secara konsisten, baru saya tegur dan saya ajak berdiskusi kontra HTI secara bil hikmah. Kalau ini bagus sih, tidak tergesa-gesa, tapi ini di ujungnya nih kurang bagus nih. Jika masih dilakukan secara konsisten, baru saya tegur dan saya ajak berdiskusi. Jadi ini ditegur dulu baru ajak berdiskusi. Kalau yang atas nih, menegurnya secara langsung dan penyisipkan pemahaman kontra HTI bil hikmah saat diskusi ini. Kalau ini ditegurnya saat diskusi, kalau ini ditegur dulu baru diskusi. Nah, ini kurang bagus juga nih. Ini bagus sih, tidak tergesa-gesanya. Tapi kalau yang C tidak tergesa-gesa, bagus itu jawabannya ya. Kemudian dilanjutkan dengan yang ini, yang C gitu ya, tidak tergesa merespon dan mengamati lebih lanjut. Jika masih dilakukan secara konsisten, baru saya tegur secara langsung dan menyisipkan pemahaman kontra HTI bil hikmah saat berdiskusi. Baru itu paling tepat ya. Siapa tahu nanti begitu soalnya ya. Meninggalkan komentar di postingan teman saya berupa narasi kontra HTI secara bil hikmah. Apalagi nih ya, perang dunia ketiga ini yang mengajak perang nih. Jadi kalau begitu jawaban yang mana yang paling tepat? Yang C kayaknya nih. Ini urutannya ya. Kalau ternyata yang paling besar itu yang C, dari jawaban yang paling tepat itu yang ini. Poinnya 5 ya. Yang ini 5 poinnya. Kalau yang A, memblok di media sosial, itu poinnya 2 nih, langsung diblok. Itu bagus itu ya, biar tidak terpengaruh boleh, tapi ternyata itu kurang tepat juga gitu. Padahal biasa aja gitu, karena kita kan nggak boleh memblok-blok kayak gitu ya. Itu sama aja dengan apalagi kalau kita temanan sama dia, itu berarti kita sudah menimbulkan masalah baru. Nah, membuat postingan tandingan di media sosial saya seputar bahayanya konsep. Nah, yang B itu membuat postingan tandingan, ini mengancam persatuan teman saya. Ini ada menyindir, ini 3 nih, 3 nilainya ya, membuat postingan tandingan itu ya. Jadi tapi kalau nggak ada kata menyindir mah gitu ya, ini bisa bagus nilainya. Tapi di sini ada kata menyindir nih. Kalau membuat dan sama membuat posting tandingan. Nah, kalau misalkan bahasanya mengedukasi masyarakat melalui media sosial seputar bahaya konsep. Nah, tapi dengan tujuan tidak menyindir gitu, baru itu bisa nilainya bagus. Kemudian yang D itu nilainya 1, tidak tergesa, karena dia menegurnya secara langsung. Karena dia menegurnya sebelum diskusi gitu, ditegur sebelum diskusi. Apalagi yang E, meninggalkan komentar postingan teman saya ya berupa narasi kontra HTI secara bil hikmah. Yang E itu 4 ya, meninggalkan komentar di postingan teman saya. Kali ini meninggalkan komentar di postingan teman saya berupa narasi kontra HTI secara bil hikmah, itu poinnya 4 gitu ya. Meninggalkan, walaupun itu agak sedikit berbahaya sebenarnya ya, karena dibaca orang lain gitu ya. Tapi kalau kita menegur langsung ya, itu kalau sifatnya teguran langsung tanpa diskusi, itu jelas tidak baik. Tapi kalau meninggalkan komentar, kan komentarnya maksudnya komentar yang positif tentunya ya. Kalau buat yang positif, maaf misalkan menurut pemahaman saya, nah boleh begitu, bagus. Ini makanya nilainya 4, karena ini komentarnya komentar yang positif gitu kan ya. Understand? Yang ini mantap. Next on number 2 nih. Anda baru saja menyaksikan video pada kanal YouTube Sekretariat Presiden. Nah, sudah sebrek belum? Sebrek ya kalau yang belum. Di dalam video tersebut, Presiden Joko Widodo menyoroti sejumlah ancaman di ruang digital, mulai dari penyebaran hoax hingga radikalisme berbasis digital. Jadi, perlu kawan-kawan ketahui bahwa hoax dan radikalisme itu termasuk isu nasional. Ya, ada 7 isu nasional. Nanti kalau kawan-kawan lolos jadi CPNS, nanti kawan-kawan akan mempelajari 7 isu nasional. Ada yang disebut dengan isu kontemporer nantinya ya. Presiden meminta publik mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Sebagai ASN, tindakan yang akan Anda lakukan adalah bla bla bla. A.
lebih mawas diri serta turut andil dalam memberikan bantuan dengan mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme berbasis digital dan mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Ya, ini bisa jadi nih. B. Tetap aktif di media sosial serta membentengi diri agar terhindar dari paham radikalisme yang saat ini kian merebak. Bisa jadi ini bagus. Fokus menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan mendukung upaya pemerintah melawan radikalisme. Ini kecil nilainya ya, tapi lebih tinggi yang ini ya, lebih tinggi yang ini gitu ya. Menggelar diskusi dengan teman sesama ASN agar bisa mendeteksi sejak dini jika ada teman yang terpapar paham radikalisme. Wah, ini banyak pekerjaan ya jadinya ya. Menghindari media sosial karena takut khawatir akan terpapar paham radikalisme, apalagi kalau ini udah masuk fanatik ini kita itu. Wah, kalau fanatik berarti kita sudah terpapar radikalisme sebetulnya ya. Jadi urutan yang paling tepat itu yang A ya, tuh ternyata ini poinnya 5 ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang A 5. Yang B itu 4 nih, 4 tetap aktif media sosial serta membentengi diri agar kalau kita masih aktif menggunakan media sosial dan membentengi diri agar tidak dari paham radikalisme, maka ini poinnya 4 nih, bagus juga. Tapi 4 ya di bawah yang ini. Harusnya kita tetap aktif. Nah, kalau yang atas kan tetap aktif, kemudian mawas diri serta tapi ikut berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya radikalisme dan jenis-jenisnya gitu ya. Serta mengisi konten media sosial dengan hal yang positif itu. Yang C itu 3 nilainya, fokus menjalankan tanggung jawab dan pekerjaan dan mendukung upaya pemerintah melawan radikalisme. Ini kita fokus tapi kita memberi dukungan saja sudah dapat nilai itu 3 gitu ya. Yang D itu 2, menggelar diskusi itu 2 nilainya ya. Nah, ini yang parah itu menghindari media sosial karena takut khawatir akan terpapar radikalisme. Nanti kita akan tidak up to date, bahaya ini ya. Sementara kita kan harus sekarang itu ASN itu yang terjaring, nanti diharapkan nanti mampu memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada, media sosial yang ada gitu ya. Kaitannya dengan industri 4.0 dan juga era society 5.0 itu. Jadi jawaban yang tepat itu yang A, begitu kawan. Understand? Idam jadi mantap. Kalau mantap, next number 3. Anda tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang tengah ramai oleh isu yang mengarah ke ujaran kebencian pada etnis tertentu. Pada awalnya ada salah satu anggota grup yang membagikan pesan broadcast ke grup, kemudian ditanggapi oleh sebagian besar anggota di grup WhatsApp. Jadi diawali dengan diskusi, kemudian berakhir dengan keluarnya hujatan pada etnis tertentu. Dalam situasi ini, sikap yang akan Anda lakukan gimana? Nah, biasanya kita kan masuk sebuah grup WhatsApp. Tiba-tiba ada yang berbagi atau broadcast ya, membagikan pesan broadcast ke grup, kemudian ditanggapi oleh sebagian anggota yang lain. Nah, biasanya kan suka seperti itu ya, terjadi ya, ini kenyataan ya. Kemudian diawali dengan pertamanya diskusi, tapi lama-lama ternyata ada hujatan pada etnis tertentu. Itu kan nggak baik sebetulnya ya. Maka sikap yang akan kita lakukan sebagaimana gitu. A. Langsung keluar dari grup WhatsApp karena konten yang dibahas tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Wah, kalau kita lab grup ini nggak boleh. Kalau ini nggak boleh ya, jelas itu menimbulkan permasalahan yang baru. Nanti akan jadi pertanyaan oleh orang, kenapa kita keluar grup? Nanti orang juga nanti saat yang marah-marahnya itu di grup ya, atau yang memberikan hujatan ini akan mempertanyakan kenapa kita keluar dari grup, dikiranya kita marah sama dia gitu. Nah, ini juga menimbulkan masalah, ini kurang baik. Hanya menjadi silent reader pada grup WhatsApp tersebut dan tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasinya. Nah, ada misalnya kan di antara kita juga yang jadi silent reader gitu ya. Sebetulnya silent reader itu lebih berbahaya sebetulnya ya daripada para buaya gitu ya. Enggak, just kidding. Jadi terkadang ada termasuk mengaki juga nih, kadang-kadang jadi silent reader gitu ya. Kadang nggak dibaca gitu. Sebetulnya itu nggak baik ya kawan-kawan, kan kita akan kehilangan berita terkininya, terupdate-nya gitu. Menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam menerima informasi yang beredar serta menguji kebenaran informasi tersebut dahulu dan tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Nah, ini yang paling betul nih kayaknya nih. D. Mencoba menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan berusaha melakukan cutting down agar pembahasan di grup tidak semakin memanas. Nah, ini bagus juga, tapi ini lebih kecil dari sini. Yang E. Tidak langsung percaya pada informasi yang di-share oleh anggota grup dan mencari tahu kebenaran info yang di-share di grup WhatsApp di kanal berita terpercaya. Wah, ini. Jadi jawaban yang paling besar itu yang C ya. Itu kan betul ya kata Maki ya. Ini C, poinnya 5 nih kawan-kawan. Kalau 4D itu 4. Nah, ini
calling down dulu dia. Nah, kalau yang D itu punya 4 ya. Sorry, ini bukan coding down nih. Sorry. Coding down apa sih? Coding itu bahasa blogger ya. Calling down gitu, calling down gitu ya. Maksudnya menenangkan diri gitu ya. Jadi kita uji kebenaran informasi yang dibagikan dan berusaha melakukan cooling down ya, menenangkan diri, mengecek kebenarannya bagaimana gitu agar pembahasan di grup tidak semakin memanas gitu. Jadi kita belum ikut ini pengen 4 ini juga silent leader sebetulnya ya, karena menguji kebenaran informasi yang dibagikan, dicek dulu kebenarannya, dicek informasinya. Kalau di Islam itu ada yang disebut dengan tabayun ya, kita fatabayan gitu kan ya, tabayun dulu nih. Kemudian melakukan cooling down, menenangkan diri, mencari riset tentang kebenarannya agar di grup tidak semakin memanas sehingga kita ikut-ikutan, tidak sembarang mengambil suatu keputusan. Itu nilainya 4, bagus nih silent leader. Kemudian yang 3 itu yang E ya. Tidak langsung percaya pada informasi yang di-share oleh anggota grup dan mencari tahu kebenaran info yang di-share di grup WhatsApp di kanal berita terpercaya. Biasanya kita ini nih yang dilakukannya juga. Jadi kalau kita ada berita yang terbaru itu kita langsung cari ke YouTube gitu ya. Cek sumbernya juga. Kalau ini kan dicek sumbernya nih, berita terpercaya di kanal berita terpercaya. Tapi kalau di kanal yang biasa saja ini nilainya bisa kecil nih, nanti bisa 2 bisa 1 gitu ya. Tapi kan ini di kanal terpercaya ini bagus gitu ya, tidak langsung percaya kemudian mengecek kebenarannya di kanal terpercaya, bagus nih. Yang paling kecil itu yang A, langsung keluar dari grup WhatsApp. Ini yang live group ini menimbulkan masalah baru kawan-kawan ya, menimbulkan permusuhan baru gitu ya. Ini nilainya 1. Dan yang kedua hanya menjadi silent reader pada grup WhatsApp tersebut dan tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran sebenarnya. Ini 2 ternyata nilainya ya. Jadi kalau kita silent reader saja ternyata kawan-kawan dapat nilai 2 kepribadiannya ya. Begitu kawan-kawan. Understand? Ini mantap. Kalau mantap, next number 4. Nah, yang terakhir nih kayaknya nih. Oke. Anda baru saja pindah ke suatu komplek perumahan yang letaknya tidak jauh dari pusat perkotaan. Suatu ketika Anda melihat anggota keluarga Mang Akil. Ada Mang Akil di sini nih. Letak rumahnya berdekatan, ini yang letak. Sorry, yang salah yang ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Akil, berarti salah. Ya. Yang letak rumahnya berdekatan dengan Anda kerap dikucilkan dari pergaulan sekitar. Bahkan Anda merasa anggota keluarga Mang Akil tidak dianggap oleh tetangga sekitar karena perbedaan agama yang dianut. Nah, ini sudah fanatik berarti kawan-kawan. Ini intoleran, nggak boleh. Itu sudah menganut paham radikalisme, berarti sudah terpapar, terjangkit, bukan COVID-19 terjangkitnya, tapi terjangkit paham radikalisme nih. Sikap yang akan Anda lakukan menghadapi situasi seperti ini adalah bla bla bla. A, menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang mengancam keharmonisan hubungan sosial. Nah, ini bagus sih, menyadarkan tetangga sekitar, tapi ujungnya di sini. Biasanya nanti kayak gini nih kawan-kawan. Perlu kita ketahui, biasanya di soal itu nanti jebakan Batman-nya gitu ya. Di awalnya bagus, tapi di akhirnya di ujungnya tidak bagus gitu. Hati-hati itu di sana. Biasanya jebakannya kayak gitu. Kadang nanti pilihannya sama depannya. Padahal di ujungnya nih soal itu bermainnya di ujung kayak gini nih. Menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan. Nah, ini menerima keberagaman merupakan perbuatan. Nah, ini yang mengancam keharmonisan. Ini salah. Menerima keberagaman perbuatan yang mengancam, ini salah nih. Itu depannya bagus gitu ya. Coba yang B nih, makanya harus teliti di sininya nih. Menerima Mang Akil dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaan. Nah, apalagi ini bagus tapi belakang akhirnya nih membatasi kegiatan keagamaan. Berarti kita sudah tidak menghormati cara peribadatan orang lain gitu ya. Itu nggak boleh. Itu melanggar undang-undang ya. Pasal 29 kalau nggak salah itu ya, 29 ayat 1 2 itu atau berapa itu, lupa lagi maaf ya pokoknya kita harus toleransi. Ini pun membatasi, orang membatasi itu jelas tidak baik karena ini akan menimbulkan masalah baru. Bisa saja nanti menyinggung perasaannya gitu kan ya. Ini jelas intoleran lah pokoknya. Karena kalau kita benar-benar mengamalkan nasionalisme ya, pengamalkan nilai Pancasila, tentunya kita harus menghargai dan menghormati cara peribadatan orang lain. Itu nggak boleh kita membatasinya gitu. C, menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Mang Akil dan keluarga untuk tinggal di perumahan tersebut. Bisa jadi ini menerima Mang Akil dan anggota keluarganya tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa. Ini sudah bagus di depannya, tapi ini menyampaikan rasa kecewa. Wah, jelek juga ini kepada masyarakat karena mendiskriminasinya. Ini nggak boleh juga nih, menimbulkan permusuhan, dendam, nanti iri dengki muncul di sini, kebencian ya.
Ini jelas wrong. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Nah, menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Ini bisa jadi. Jadi antara C dan D. Nah, tugas kita adalah memilih satu di antara dua, gitu ya. Itu yang berat kan, dia memilih satu di antara dua nih. Kalau yang C itu menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada mak akil dan keluarga untuk tinggal di perumahan tersebut. Kalau yang E menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Nih, urutan yang benar itu yang paling tinggi itu adalah yang E. Nah, menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak dipermasalahkan. Ini yang paling penting itu. Kalau yang C itu poinnya 4. Nah, menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan, ini agar memberikan kesempatan. Nah, bukan kesempatan lagi. Jadi langsung aja menyadarkan tetangga sekitar agar mak akil dan keluarga untuk tinggal di perumahan tersebut, gitu aja. Itu baru itu nilai bagus. Tapi di sini agar memberikan kesempatan berarti nilainya masih kurang. Hati-hati di sini. Ini 4 nih. Ini jawabannya paling tepat yang E ya. Ini 5. Kalau yang A itu poinnya 1. Menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan jelas salah. Ini 1. Yang B itu 2 ya, menerima mak akil dan anggota keluarga tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi. Nah, ya, 2 nih. Nah, yang ketiga ya yang ini kan, menyadarkan tetangga sekitar. Yang keempat, menerima mak akil dan anggota keluarganya tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa. Yang D itu 3 ya nggak boleh, itu menimbulkan permusuhan baru nih, masalah baru. Jadi jawaban yang tepat itu yang E. Begitu kan kawan, understand? Tidak ini sih mantap. Kalau mantap, next. Sudah selesai ya. Oke kawan, barangkali saja dulu yang saya berikan satu yang akhir untuk soal tes kepribadian anti radikalismenya. Insya Allah nanti akan dibuat juga soal-soal yang ada kaitan dengan tes karakteristik pribadi untuk publik, pelayanan publik, kemudian jejaring sosial, teknologi informasi, gitu ya. Insya Allah kalau ada waktu memungkinkan. Mudah-mudahan apa yang mau diberikan, apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di samping kita memaksimalkan usaha, kita pun memaksimalkannya dengan doa. Kenapa artinya usaha tanpa doa? Itu sama aja dengan bohong ya, apalagi usaha tanpa doa itu sama aja bohong, sombong gitu ya. Dan berdoa sama tanpa usaha itu sama aja bohong gitu. Antara doa dan usaha harus seimbang, kan judul lagunya perjuangan dan doa. Oke, tempat see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.